Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febidiana Amalia Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian dan mengapa sih kita harus mengetahui dan melakukan sebuah penelitian. Menurut saya alasan yang pertama kita harus melakukan penelitian karena pengetahuan dan pemahaman manusia itu kan terbatas. Jadi ada banyak hal yang mungkin belum diketahui oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, karena manusia itu kan pasti dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Nah, gunanya apa kita melakukan penelitian? Itu karena agar manusia itu mendapatkan solusi dari sebuah tantangan, ancaman maupun permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, manusia itu kan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia capai. Jadi penelitian itu digunakan untuk manusia itu agar bisa melakukan peningkatan di dalam taraf hidupnya untuk menjadi yang lebih baik. Dari alasan-alasan yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pengertian penelitian itu sendiri. Secara etimologi, pengertian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research. Re berarti kembali dan search berarti mencari. Jadi research itu berarti mencari kembali. Menurut Sujono Sukanto, penelitian itu adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis yang dilakukan dengan sistematis dan konsisten dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi dapat disimpulkan, penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta atau prinsip baik dari kegiatan untuk menemukan, untuk pengujian dan pengembangan dari suatu pengetahuan secara menyeluruh dengan sistematis. Adapun tujuan dilakukannya sebuah penelitian itu yang pertama adalah menemukan suatu fakta baru dari suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu menguji kebenaran atas fakta dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu mengembangkan fakta dari pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu memprediksi dan mengontrol dari suatu perubahan. Adapun manfaat juga dalam melakukan penelitian adalah yang pertama sebagai upaya atau cara mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua sebagai cara untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga sebagai penyumbang bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang keempat yaitu sebagai alat pemecah suatu masalah secara praktis di lapangan. Yang kelima yaitu menentukan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir adalah menemukan permasalahan dalam suatu penelitian. Ada juga jenis-jenis dari suatu penelitian. Jenisnya berdasarkan data itu ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Ada juga jenis berdasarkan teknik yang digunakan, ada survei dan ada eksperimen. Dan terakhir berdasarkan keilmiahannya, yaitu ada penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Ada juga ciri khas dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah peneliti harus berkisar pada masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, peneliti harus mendukung unsur orisinilitas atau keaslian. Yang ketiga, ada peneliti harus berdasarkan pada pandangan rasa ingin tahu. Yang keempat, yaitu harus berdasarkan asumsi bahwa fenomena yang terjadi itu mempunyai hukum yang mendasar. Yang kelima, yaitu studi itu tentang sebab dan akibat. Yang keenam, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir, menggunakan
proses penelitian. Pada bagian ini, secara sistematis membahas penelitian sebagai operasional dari suatu metode ilmiah. Materi pembahasan dibagi dalam beberapa subbab berdasarkan tahap pokok dalam proses penelitian itu sendiri, yang meliputi masalah penelitian, telaah teori, pengembangan hipotesis, pengujian data, sampai dengan penarikan kesimpulan dari data tersebut. Lalu ada perbedaan dari penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Perbedaan yang pertama dari sifat realistisnya. Metode kuantitatif ini realistisnya dipandang sebagai suatu yang konkret atau dapat diamati dengan panca indera. Lalu metode kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, dan hasil yang konstruksi dari pemikiran dan interpretasi. Sementara pada metode kombinasi, hal tersebut tergantung pada model desain atau model penelitian kombinasinya, bisa campuran dari metode kualitatif dan kualitatif itu sendiri. Yang kedua yaitu dari segi hubungan antara penelitian dengan yang diteliti. Penelitian dengan metode kuantitatif, kebenarannya itu di luar dari dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu harus dijaga jaraknya. Alhasil, sifat dari peneliti kuantitatif ini independen atau bisa berdiri sendiri. Lalu peneliti kualitatif ini peneliti sebagai human instrument, dan dengan teknik pengumpulan data dan secara observasi maupun wawancara, maka peneliti itu harus berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Lalu selanjutnya peneliti kombinasi, hubungannya itu dapat diteliti secara independen dan secara interaktif. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan antar variabel. Jadi penelitian kuantitatif ini bersifat sebab dan akibat, yang cenderung melihat hubungan variabel itu terhadap objek yang diteliti. Dari variabel tersebut dicari seberapa besar pengaruh variabel dependen dan variabel independen. Kalau penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Jadi penelitian kualitatif ini dalam melihat hubungan antara variabel pada objek yang diteliti itu saling mempengaruhi. Jadi tidak diketahui mana variabel independen dan variabel yang dependen, seperti itu. Dan kalau penelitian kombinasi itu tergantung pada model kombinasinya. Selanjutnya yaitu metode analisis data kuantitatif dan kualitatif dari sebuah penelitian. Untuk kuantitatif ini bisa menggunakan dua metode analisis data, yaitu eksperimen dan metode survei. Kalau penelitian kualitatif bisa menggunakan metode analisis data itu gabungan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga yang analisis datanya itu bersifat induktif dan hasil penelitiannya itu bersifat temuan masalah, keunikan objek, dan proses maupun interaksi sosial. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.